Coba Sabta. Oke, selamat siang Bang Irjen Pol Rizky. Bang, melihat kasusnya kematian Vina dan sekarang makin riuh dengan tersangka yang masih duga-dugaan. Gimana melihatnya, Bang? Begini ya, terima kasih untuk rekan-rekan media tentunya. Tentu beberapa hari yang lalu juga saya sudah memberikan keterangan pers juga tentang masalah posisi kasus ini. Memang kalau dilihat dari tempus deliktinya memang pelik ya, situasionalnya, kemudian penanganannya, kemudian siapa yang nangani tentu kan sudah berubah juga. Tapi kita harus meyakinkan, percayakan bahwa dengan munculnya kasus tersebut, ini pasti tingkat keseriusan daripada Mabes Polri. Ini pasti akan melakukan tindakan-tindakan lanjut untuk menuntaskan permasalahan daripada kasus ini. Karena bagaimanapun kan masyarakat ataupun siapapun perlu untuk mendapatkan kepastian hukum. Apapun hasil akhirnya. Nah, ini yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa tidak ada kasus yang berhenti begitu saja. Kalau dikatakan 8 tahun, kenapa baru sekarang terungkap? Kan gitu. Setelah munculnya film daripada Vina yang dibuat oleh sutradaranya. Nah, ini perlu saya jelaskan di sini, bahwa penyidik itu kan bukan malaikat juga. Saya harus equalis, saya harus netral ya. Penyidik tidak juga jadi malaikat. Dia sudah melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan tindak lanjut daripada kasus tersebut sehingga bermuara ke pengadilan. Nah, ternyata belakangan setelah munculnya film tersebut, ada beberapa tersangka kembali yang muncul seperti Peggy contohnya. Nah, ini kan mungkin ya, dan pasti akan mendapatkan tanggapan daripada netizen semua. Menurut hemat saya bahwa segala tanggapan daripada netizen baik pro maupun kontra itu adalah manusiawi, sah-sah saja. Kita nggak usah. Jadi penyidik Polri juga nggak usah a priori. Polri nggak usah a priori. Memang itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita, dan itu merupakan resiko kita sebagai anggota Polri. Jadi nggak usah risih. Saya juga mantan penyidik, saya mantan karawat sidik, sudah biasa saya menghadapi kayak gituan. Anggap aja itu sebagai cambuk, ya, anggap itu motivasi untuk mendorong kita lebih progresif dan profesional. Itu kira-kira. Jadi, tapi saya yakin dan percaya dengan boomingnya permasalahan tersebut, apalagi sudah disuarakan oleh media, tanggapan daripada netizen, dari pihak kepolisian khususnya dari Barreskrim sampai ke tingkat jajarannya, betul-betul akan menuntaskan kasus ini sampai selesai, sampai ke akar-akarnya. Kira-kira begitu untuk rekan-rekan media. Bang, secara penyidik, mantan penyidik Mabes Polri, Abang melihat dari fakta-fakta yang kemarin telah dirilis dengan ada KTP, KK, ya kan, tapi dia sudah dibuang tersangka. Gimana Bang? Karena kan buktinya katanya ada golok ataupun macam-macam yang berbau dengan kata pembunuh. Gimana Bang melihat? Saya sudah bisa menangkap ya apa yang dimasukkan oleh rekan-rekan media. Kenapa pada saat rilis tersebut yang dimunculkan itu saja, gitu ya. Nah, perlu saya jelaskan juga kepada rekan-rekan media bahwa untuk memunculkan bukti-bukti yang ada di meja yang biasa dilakukan itu tidak harus dilakukan seluruhnya. Karena ada hal-hal yang tersembunyi merupakan teknik dan taktik penyidikan untuk menindaklanjuti ini. Karena kalau dimunculkan itu bisa saja akan bocor. Jadi sehingga mengaburkan bagaimana langkah-langkah penyidik untuk menuntaskannya. Jadi nggak usah berpikir kenapa ditutupi atau kenapa tidak dimunculkan, nggak ada, pasti yakin. Apalagi sudah press release dari Kabid Humas ya. Dia berani berbicara di media, pasti sudah ada barang buktinya. Cuma barang bukti tersebut sengaja disamarkan supaya ini merupakan langkah-langkah nanti akan melakukan tindak lanjut penyidikan kepada orang-orang yang diduga kemungkinan ya terlibat di dalam peristiwa tersebut. Nah, itu menurut hemat saya seperti itu. Jadi istilahnya jangan kita berpikir apakah ini disembunyikan, apakah memang tidak ada atau fiktif, enggak, pasti ada, saya yakin. Nanti saatnya akan dibuktikan di sidang pengadilan nanti. Poin utama masyarakat melihat dari postur tubuh, terutama kuping, beredar kan awalnya ada sindi kuping, tapi kenyataan pas rilis si VG itu nggak ada sindi kuping. Abang melihat sebagai penyidik gimana Bang? Kata kuping itu. Begini ya, kita ini kadang-kadang ya, saya juga maklum lah ya, maklum namanya netizen ya. Netizen tuh dengan berbagai persepsi. Namanya kuping tuh dibikin itu
Kadang-kadang kan ada yang hanya ditempel, kan gitu. Ada yang ditindik dan lain sebagainya. Nah, perlu saya jelaskan juga kepada rekan-rekan media. Di dalam menetapkan PG sebagai tersangka dan menganulir 2 DPO, ini sekali saya jawab ya. Yang pertama, saya yakinkan karena saya mantan Karawasidik ya, bahwa di saat gelar perkara itu, apalagi ini kan sudah diperhatikan oleh seluruh publik, itu melibatkan orang-orang yang handal di sana. Ada di situ Propam, ada di situ Intelkam, ada di situ Divisi Hukum, ada juga Bareskrim, termasuk penyidik yang menanganinya. Kemudian akan dihadirkan juga orang-orang yang berkaitan dengan itu untuk diminta keterangan-keterangan daripada yang bersangkutan. Setelah itu selesai, mereka keluar bahwa tim inilah yang melakukan penggodokan dan analisis. Nah, di dalam analisis tersebut ternyata terdapatlah benang merah bahwa PG berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang didapatkan oleh penyidik menetapkan dia sebagai tersangka, terbukti tersangka, ingat loh ya. Kemudian 2 DPO lagi ternyata benang merahnya, alirannya itu ternyata tidak menemukan titik temu bahwa dia sebagai pelaku, makanya dianulir. Ya kenapa seperti itu? Ya itulah, saya katakan juga dari awal, namanya penyidik ya dibutuhkan profesionalisme. Saya juga menyesalkan juga terlalu cepat memunculkan status DPO itu. Saya nggak mau bela yang benar, salah benar-benar. Walaupun saya ini Purnawirawan Polri ya, seharusnya betul-betul sudah akurat. A1 dia tersangka, ternyata melarikan diri, munculkan DPO. Tapi pada saat dia belum maksimal atau belum bisa menemukan titik temu dia telah melakukan perbuatan tindak pidana, jangan dimunculkan DPO itu. Nah, akibatnya kan absurd. Sehingga netizen bertanya, kenapa seperti itu? Nah, dalam hal ini ya pihak kepolisian juga harus transparan, terbuka ya. Ya maaf lah, memang ini dikatakan ketidakprofesionalan atau keterlambatan atau terlalu cepat mengambil langkah-langkah itu, silakan jelaskan kepada publik. Jika publik mengerti, kalau seandainya menghujat ya itu resiko. Resiko jadi polisi, resiko jadi penyidik. Nggak usah a priori, anggap aja hujatan apa segala macam dari netizen itu merupakan cambuk. Itu karena kecintaannya kepada kepolisian. Makanya mereka memberikan kritikan-kritikan ketidakprofesionalan daripada oknum-oknum penyidik. Anggap cambuk, anggap itu motivasi, sehingga polisi itu lebih bergeliat dan melakukan langkah-langkah progresif. Sehingga apa daripada harapan masyarakat bisa dilaksanakan dan bisa dituntaskan. Artinya udah standar SOP sendiri nggak Bapak melihatnya dengan adanya, mungkin kan tadi kan Bapak mengatakan ada kesalahan-kesalahan juga dari pihak kepolisian, itu sebenarnya itu melanggar dari prosedur SOP sendiri nggak sih Pak? Kalau dikatakan melanggar prosedur SOP ya, itu tinggal kita lihat benang merah. Kalau saya katakan tadi, saya rasa bisa ditangkap oleh media ya. Kalau saya katakan jangan terlalu cepat memunculkan DPO. Ya. Kalau betul-betul itu belum akurat, belum A1, belum ditemukan 2 alat bukti yang syah yang menetapkan seseorang bisa jadi tersangka. Nah, kenapa kok belum ditetapkan sebagai tersangka kok sudah DPO? Saya katakan kelemahan, saya katakan kurang profesional. Ya, kurang profesional. Ya. Seharusnya kalau profesional penyidik itu betul-betul melihat, memahami di mana benang merahnya, pantas dan layak enggak didudukan sebagai tersangka, pantas dan layak enggak langsung kita keluarkan DPO karena orangnya melarikan diri dan sebagainya. Karena dia tidak merasa, dia tidak melarikan diri, tapi dikatakan melarikan diri, bisa saja kan terjadi kan. Tapi walaupun demikian, ini kasus sedang berjalan ya, saya juga mengharapkan kepada seluruh netizen, doronglah kepolisian ini untuk menuntaskan permasalahannya. Kepolisian juga harus betul-betul menerima segala apapun tanggapan, kritisi, hujatan daripada masyarakat, bos a priori, karena itu tugas kita. Saya katakan kaki kanan daripada polisi ada di rumah sakit, ulangi ya, ada di kuburan, kaki kirinya ada di rumah sakit. 1000 yang kau lakukan yang terbaik itu sudah hal yang lumrah, memang tugas polisi. Tapi sekali kau melakukan penyimpangan, nah kau harus terima dampaknya daripada masyarakat. Tapi kita nggak usah takut, kenapa kau mau jadi polisi?
Kalau menjadi polisi ya itu siap menerima segala pokok permasalahan daripada masyarakat, kan gitu.